tidak sombong, akhlaknya baik. Ya. Kalau ini ikut sendiri dia, Pak. Kepala ini ikut sendiri. Makanya di dalam Al-Quran itu, ini seperti Pak Kadis ngomong tadi, Pak. Liulil albab. Albab itu berasal dari kalimat lubun. Lubun itu apa? Hati, Pak. Allah ingin mengatakan, orang yang mengetahui kehebatan ciptaanku, kata Allah, hanya orang-orang yang menggunakan kecerdasan spiritual, tidak kecerdasan intelektual. Banyak orang menggunakan kecerdasan intelektual tapi dia jauh dariku. Dia tahu kehebatanku tapi dia tidak mau salat, tidak mau ibadah. Sama seperti Animaris Kimmel, Pak. Animaris Kimmel sebelum dia meninggal itu, dia pernah berpesan kepada muridnya. Dia itu orang Nasrani. Wahai murid-muridku, kalau saya meninggal nanti tolong bacakan Fatihah di batu nisan saya. Fatihah disuruh baca. Dia tahu kehebatan Fatihah. Dia tahu Al-Fatihah itu adalah ummul kitab. Kalau bahasa kita ini di dalam bahasa ilmiahnya begini, abstrak ya. Al-Fatihah itu abstrak. Walaupun buku tebalnya luar biasa 1000 halaman, cukup kita baca abstrak sudah mewakili semuanya. Makanya kita kalau disuguhkan buku oleh siapa saja, abstrak jangan lupa kita baca. Ketika kita baca abstrak, kita tahu isi buku itu apa. Karena di abstrak itu apa? Ada metode penelitiannya, ada metodologi apa yang digunakan, hasil hipotesanya apa, hasil kesimpulannya apa. Kemudian bagaimana, lengkap semuanya di situ. Walaupun hanya sekedar abstrak saja. Disitulah Al-Fatihah, abstrak Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Pada suatu hari, Animaris Kimmel jadi terlambat beliau masuk kuliah. Jadi ketika ingin masuk kuliah itu karena badai kuat sekali, beliau terlambat masuk kuliah. Sehingga ketika masuk kuliah ditanya oleh mahasiswanya, "Wahai Prof, kenapa terlambat hari ini, Prof?" Apa kata Animaris Kimmel, Pak? Dia wanita nih, Pak. Tadi badai luar biasa, kencang sekali badainya. Saya takut sekali badai yang terjadi tadi, Pak. Saya takut badai yang barusan terjadi itu adalah badai yang ada di dalam Al-Quran ketika Allah menghancurkan kaum Ad dan kaum Samud. Sehingga kaum Samud habis dihancurkan oleh Allah, kaum Ad begitu juga, tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi mereka, habis semuanya dihancurkan oleh angin dahsyat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kita ringkas-ringkas saja lah, Pak. Karena nanti setiap kita ngomong itu nanti ada yang lihat jam lagi pada menit ya, pada menit. Karena susah juga yang ceramah nanti, Pak. Karena nanti kita kan sudah ini di kepala kita ada dua, berbuka puasa dan ceramah. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini menyangkut ayat yang dibaca oleh Qari tadi, dan tadi ayat dibaca oleh Pak Kadis tadi. Sebenarnya cukup, Pak Kadis, saya sudah cukup tadi nuzulul Quran, Pak. Itu sudah semua lengkap semuanya. Ya. Pak Kadis mempunyai referensi luar biasa juga nih. Ya. Jadi ayat yang saya ambil ini dari ayat Pak Kadis tadi. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita ke inti-intinya saja. Kenapa bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah? Bahkan dalam satu bulan itu ada Lailatul Qadar. Kenapa mulia? Karena pada bulan itu turun Al-Qur'anul Karim. Ya, satu. Yang kedua, bahkan di dalam surah At-Takwir ini tiga-tiga disebutkan nih, Pak. Yang mulia ini bukan tiga-tiga dalam surah At-Takwir. Yang kedua, kenapa malaikat Jibril itu lebih spesial di sisi Allah dibandingkan malaikat yang lain, Pak? Allah menyebutkan inda dzil arsy makin. Itu malaikat Jibril punya tempat tertentu di sisi Allah. Artinya apa? Beliau berbeda dengan malaikat yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran itu Jibril khusus disebutkan dengan kalimat ar-ruh. Wal al-malaikatu war-ruhu. Ruh itu Jibril. Ada apa dengan Jibril sebenarnya? Karena Jibril membawa Al-Quran dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril mulia gara-gara Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan mulia gara-gara diturunkannya Al-Quran. Contoh begini, Pak. Kita tiba-tiba datang datang Presiden Jokowi kemari, Pak. Atau datang UAS lah. Ya, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad tidak kenal sama kita. Tiba-tiba kita foto sama beliau. Foto. Kita terkenal gara-gara ada Ustaz Abdul Somad. Oh, sudah ya dengan dengan temannya ya fotonya. Padahal Ustaz Abdul Somad kenal pun tidak sama kita. Kita foto sama Presiden Jokowi, Pak. Gara-gara kita foto sama beliau, kita menjadi terkenal. Ya. Jadi makanya kita melihat foto, waduh, kamu sudah sama Presiden Jokowi ya. Padahal kalau kita tanya sama Pak Jokowi kenal nggak sama? Nggak kenal saya sama beliau. Cuma dia ambil kesempatan untuk mutu-mutu sama saya, katanya, Pak. Artinya apa? Kita terkenal gara-gara orang lain. Jibril terkenal gara-gara Al-Quran. Nabi Muhammad terkenal, dan Nabi Muhammad punya panggilan khusus oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana panggilan khusus Nabi, Pak?
Ya ayyuhar rasul, tidak ada lafaz itu kecuali untuk Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabi, tidak ada lafaz itu kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita baca ayat, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anakmu, itu siapa itu? Nabi Muhammad itu. Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan nama langsung, tidak pernah. Sebagai penghormatan untuk Nabi Muhammad. Tetapi nabi lain namanya dipanggil, ya Adam, wahai Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Zakaria, ya Nuh, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, ya Ismail, ya Ibrahim, namanya langsung dipanggil oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Maka kalau kita ingin juga mulia, dimuliakan oleh Allah, dekatilah Al-Quran. Makanya orang dekat Al-Quran itu sangat mulia sekali. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak penghafal Al-Quran di padang mahsyar, dia bisa menolong orang tuanya, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan membawa jubah. Jadi dia bawa jubah. Untuk apa dia bawa jubah anak ini, Pak? Karena ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita telanjang, gak punya apa-apa. Ini sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Ketika kalian ketemu dengan saya bangkitkan di padang mahsyar, kalian terlanjang, tidak punya apa-apa, sebagaimana lahir dari rahim ibu kalian. Jabatan tidak ada, duit tidak ada, pakaian tidak ada, celana tidak ada, sendal tidak ada. Maka anak yang saleh tadi, penghafal Al-Quran tadi, dia akan datang membawa jubah dan mencari ayahnya di padang mahsyar itu. Ayah dan ibunya dia cari. Ya. Dan dia langsung membawa ayah dan ibunya ke surga. Sehingga ditanya oleh malaikat, kenapa kamu ini langsung kemari? Kenapa tidak dihisab dulu? Apa kata anaknya? Saya sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kedua orang tua saya masuk ke dalam surga. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini kita singkat-singkat saja, Pak. Kan ada 17 Ramadan. Sekarang Al-Quran itu turunnya 17 Ramadan atau 27 Ramadan atau kapan turunnya? Kalau dikatakan Al-Quran turun pada 17 Ramadan, 17 Ramadan itu bukan Lailatul Qadar. Kalau nanti ada di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, saya turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Sedangkan 17 Ramadan itu bukan Lailatul Qadar. Ini mana yang benar sebenarnya ini? Ini kita bisa bingung ini, Bang. 17 Ramadan itu tidak ada yang mengatakan Lailatul Qadar. Kita jawab pertanyaan ini dengan tafsir Ibnu Abbas. Al-Quran itu diturunkan pertama sekali dari Lauhul Mahfuz ke Baitul. Itu pada 27 Ramadan turunnya sekaligus langsung. Bukan ke bumi, tidak. Turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, turunnya sekaligus pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar 27 Ramadan. Ya, sudah. Ini pertama, kita harus beda-bedakan dulu, Pak. Sekarang yang kedua, setelah jangka waktu yang lama sekali, Al-Quran turun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau kita kombinasikan menjadi 23 tahun. Dan Al-Quran tidak semuanya turun pada bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan bahkan lebih banyak. Makanya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, pertama sekali turun di Gua Hira pada 17 Ramadan, ayat yang turun cuma 5 ayat saja. Makanya kalau di bulan Ramadan kita memperingati nuzulul Quran itu sama memperingati turunnya 5 ayat, bukan seluruh Al-Quran. Kalau ingin memperingati turun seluruh Al-Quran, bukan 17 Ramadan, tapi 27 Ramadan. Nanti masih lama, Pak, 27 Ramadan. Ini kalau ingin memperingati 27 Ramadan, 27 nuzulul Quran. Maka kalau ada yang hubungi saya, ini kita ceramah nuzulul Quran ya. Saya tanya, itu nuzulul Quran yang mana itu? Apakah yang turun ke Nabi Muhammad yang 5 ayat saja kita peringati, atau Al-Quran yang turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah? Ya, saya tanya dulu biar jelas-jelas dulu. Dan Al-Quran tidak turun lagi sekarang. Jangan kita pikir Lailatul Qadar turun Al-Quran, tidak ada turun lagi Al-Quran. Sekarang kenapa turun Al-Quran itu pada 27 Ramadan, Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah? Kenapa perayaannya itu di bumi? Kenapa tidak di langit saja? Kenapa ketika Lailatul Qadar semua malaikat turun ke bumi? Kenapa tidak di langit saja? Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Jadi Allah itu melebihkan manusia dibandingkan makhluk yang lain. Walaupun hebat sekali malaikat itu, tapi Allah sangat melebihkan manusia dibandingkan makhluk yang lain. Makanya kejadian Lailatul Qadar, kejadian turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu kata Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, al-ihtifal fi kulli sanah.
Setiap tahun itu diperingati turunnya Al-Quran. Diperingati saja, bukan turun lagi Al-Quran, Pak. Turunnya itu di langit ke langit pertama, memperingatinya di bumi. Makanya Ibnu Abbas punya alasan Lailatul Qadar itu pada 27 Ramadan. Ini kata Ibnu Abbas. Kenapa? Karena memperingati 27 Ramadan Lailatul Qadar ketika turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Analoginya begini, Pak. Kita hari kemerdekaan kan 17 Agustus, Pak. Padahal sudah lama sekali tahun 1945. Tetapi setiap tahun itu diperingati. Apakah memperingatinya pada tanggal 16 Agustus? Tidak. 18 Agustus? Tidak. Tetap 17 Agustus. Walaupun sudah merdeka, tetap kita peringati setahun sekali. 17 Agustus. Demikian pula Ibnu Abbas punya alasan kuat, punya alasan yang konkret bersama Imam At-Tabari. Kalau Al-Quran itu memperingatinya di bumi, itu juga bertepatan dengan turunnya Al-Quran Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, 27 Ramadan pada Lailatul Qadar. Maka beliau bersikeras dalam tafsir beliau, Lailatul Qadar pada 27 Ramadan. Ya, tidak mungkin meleset dari tanggal itu. Maka kalau kita peringati 17 Ramadan, itu bukan turunnya Al-Quran langsung semuanya, tapi turun Al-Quran secara bertahap 5 ayat saja kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi artinya ini bulan suci Ramadan ini, supaya kita bisa tahu nilai Al-Quran, supaya kita bisa tahu mukjizatnya Al-Quran. Ini adalah momentum ini, bulan suci Ramadan. Momentum untuk kita bisa dekat terus dengan Al-Quran. Dekat terus dengan Al-Quran. Tengah itu. Jadi saya bacanya melalui surat kabar itu. Jadi dialog itu orang Arab ini di Arab, mereka berdialog dengan tuan gurunya di depan. Apa kata mereka? Kata jamaah, wahai tuan guru, tolong kau jelaskan bagaimana orang dulu mereka berpegang teguh dengan hadis Rasulullah. Coba engkau terangkan bagaimana cara mereka berpegang teguh itu, sehingga Al-Quran tidak pernah mereka lepaskan lagi dari diri mereka. Al-Quran sudah menyatu dengan diri mereka. Begitu juga hadis sudah menyatu dengan diri mereka. Apa kata Syekh yang ini, yang memberikan kajian ini? Jadi Syekh ini mengatakan, Al-Quran itu, hadis itu menyatu dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, sebagaimana Android itu menyatu dengan kalian sekarang ini, kata Syekh ini. Jadi Android itu selalu menyatu dengan kita. Bahkan dalam sebuah buku saya, itu saya tulis begini, syaitan itu bernama Android, ya Pak. Syaitan itu bernama Android. Rupanya Android ini lebih parah dari syaitan. Bagaimana lebih parah? Makanya kita sekarang kan selalu menyalahkan setan. Sedikit-sedikit setan. Kenapa tidak salah? Setan. Sayang setan, Pak. Mungkin dia sedang duduk-duduk, sudah kita salahkan dia. Padahal yang andil itu bukan setan saja. Bukan setan saja yang menggoda kita itu, Pak. Kalau dalam istilah Imam Ghazali itu, ada 4 yang membuat seorang itu malas beribadah. Salah satunya termasuk yang paling ringan itu adalah dunia. Dunia itu apa? Jabatan, duit, semuanya itu, Pak. Makanya seorang ketika dia punya mobil baru, kendaraan baru, ketika sedang salat itu terganggu salatnya, Pak. Kendaraan saya dicuri orang nggak dia? Dia terganggu, tidak khusyuk lagi salatnya, Pak. Ketika suara alarm mobil, mobil saya dicuri orang, langsung dia batalkan salatnya, dia keluar. Oh, mobil orang rupanya, Pak. Akhirnya salatnya terganggu gara-gara apa? Gara-gara mobil dia tadi, Pak. Ya. Maka jangan salahkan setan. Ini dikit-dikit kenapa? Setan. Tidak khusyuk kenapa? Setan. Padahal kita sudah baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah kita baca itu. Tapi kenapa tetap digoda? Karena yang menggoda kita bukan setan saja. Harta kita menggoda kita. Dulu kita ahli ibadah, tapi setelah diberikan jabatan, setelah diberikan harta yang banyak oleh Allah, ketika azan kita lupa, Allah tunggu dulu lah, sebentar lagi ini. Kalau saya tutup kios saya tutup kedai saya tutup ini saya, usaha saya, maka laba tidak ada ini. Gara-gara itu kita sudah lupa ibadah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, itu khalqu itu makhluk itu siapa? Teman-teman kita, yang membuat kita malas beribadah adalah teman-teman yang ada di lingkungan kita. Walaupun kita dibesarkan dari golongan kiai, tengku, tetapi ketika komunitas yang kita hidup dengan komunitas orang yang tidak salat, maka kita juga akan tidak salat. Kenapa? Mereka terus menggoda kita untuk apa salat dulu. Kenapa? Karena komunitas kita komunitas yang tidak salat. Jangan pernah salahkan setan ini. Yang ketiga, ini ketiga ke atas, baru setan. Setan baru di atas lagi, Pak. Ya. Di atas setan ada yang lebih parah lagi, an-nafsu. Jiwa kita sendiri banyak. Jadi jiwa kita sendiri yang membuat kita malas ibadah. Jangan salahkan setan. Setan ketika di neraka dia mengatakan sendiri, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci maki saya, caci maki dirimu sendiri, kata setan. Makanya ini bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membiasakan diri supaya kita itu apa? Sabar, mujahadah, Pak. Pengorbanan, Pak. Karena kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada cinta.
Kalau tidak ada cinta terhadap Al-Quran, maka ibadah kita tidak akan pernah bertambah dan kita tidak akan pernah memberikan nilai kepada Al-Quran itu. Seorang yang sudah tahu nilai lohan tadi, jangankan 500 juta, 1 miliar mau dia beli. Seorang yang tahu nilai Al-Quran, ya, jangankan disuruh baca 1 ayat, 1 juz mau dia baca. Kenapa? Dia tahu nilai Al-Quran. Tapi orang yang tidak tahu nilai Al-Quran, habis waktu saja. Ini Pak. Kemudian seperti lohan tadi, habis waktu saja, sudah habis duit. Kemudian juga makanan juga mahal-mahal, ya hana guna, ya, nggak ada guna. Itu bagi kita yang tidak paham. Tapi bagi yang paham itu sangat berguna bagi dia, terinspirasi bagi dia. Al-Quran begitu juga, terinspirasi sama dia. Ketika ada masalah dia merujuk ke dalam Al-Quran, terinspirasi, ketenangan jiwa ada sama Al-Quran. Makanya secara tidak sadar kita, Pak. Ya ini waktu 10 menit lagi, sebenarnya harus kita tutup terus ini, Pak. Jadi kita tutup ya, ini tutup bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk mujahadah. Kita memaksa diri terus untuk membaca Al-Quran. Bukan Al-Quran saja sebenarnya, cuma karena bulan suci Ramadan mulia sebab turunnya Al-Quran, maka momen baca Al-Quran itu ada di bulan Ramadan. Makanya dulu kalau ada orang seburu-buru orang itu, kalau bulan Ramadan pasti baca Quran ya Pak. Tibro-bro urusnya Pak. Kalau dia itu tidak pernah salat, tidak pernah apa, ketika bulan Ramadannya Quran pasti kecap. A'udzubillah, pasti ngaji dia Pak, ngaji dia Pak. Kalau bulan Ramadan, seburu-buru orang itu dia tidak pernah salat, tidak pernah apa-apa. Ketika buka puasa sebentar lagi, pasti baca Bismillah nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Teringat dia kepada Allah. Maka bulan Ramadan ini bukan pembiasaan diri dalam satu hal saja Pak. Banyak sekali manfaatnya Pak. Bagi orang yang tidak pernah dekat dengan Allah, Bismillah pun dia baca Pak. Kalau hari lain mana Bismillah Pak. Hana Bismillah yur lain Pak. Tapo-tapo MPI baju Hana Bismillah ya Pak. Tapi lain dengan bulan suci Ramadan ini. Jadi makanya kalau dalam konsep Imam Al-Ghazali Pak, kita untuk mencintai sesuatu amal ibadah, mencintai sesuatu harus kita biasakan dulu. Untuk mencintai lohan harus biasa dulu Pak. Hidup dalam komunitas lohan Pak. Harus tahu dulu apa hebatnya lohan itu. Setelah setahun 2 tahun berada dalam komunitas orang-orang pecinta lohan, baru kita tahu hebat rupanya lohan ini. Maka hiduplah dengan pecinta Al-Quran. Hiduplah dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian baru kita tahu nikmatnya beribadah itu ada sebenarnya di dalam membaca Al-Quran. Nikmatnya bersedekah itu ada, nikmat beribadah itu ada. Kita nikmati ibadah itu. Sebagaimana orang menikmati mancing di tengah lautan. Padahal kalau dia beli ikan itu 100.000 sudah banyak apa? Ini mancing lagi dia pergi ke laut, Bang. Ngapain dia ke sana kalau kita pikir, Bang? Karena itu sebuah kenikmatan, Bang. Nikmat bagi dia. Walaupun cuma dapat 2 ikan saja. Padahal kalau 2 ikan itu kita hargai dengan 100.000 bahkan 50.000. Nah bahkan tidak ada harganya, Bang. Tetapi kenikmatan yang ada pada memancing itu. Maka sekarang mari kita bawa kenikmatan itu dalam beribadah. Terutama ini momen bulan suci Ramadan. Bukan itu saja, semua amal ibadah kita sedang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang ridha, orang-orang yang sabar di dalam melaksanakan ibadah apapun ibadah itu. Sebagai penutup mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah dan kita juga berpisah nanti akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.